kembali dalam kuliah analisis dan perancangan sistem. Pada kesempatan ini akan disampaikan topik mengenai analisis kelayakan proyek. Saya Mujian, SMMSC. Ini adalah materinya, sama utamanya dari Jogianto mengenai analisis dan perancangan sistem, namun juga dari buku-buku yang lain yang mendukungnya. Studi kelayakan atau feasibility study. Jadi apa itu studi kelayakan atau feasibility study? Adalah suatu studi yang akan digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan proyek sistem layak diteruskan atau dihentikan. Juga disebut dengan istilah high point review. Studi kelayakan yang menurut Jogianto itu disingkat dengan TELOS. Apa itu TELOS? TELOS itu adalah layak secara teknologi atau disebut juga secara teknik, layak secara ekonomi, layak secara legal, layak secara operasi, dan layak secara schedule. Yang pertama adalah kelayakan teknologi. Kelayakan teknologi atau kelayakan teknis. Layak secara teknologi jika teknologi yang dibutuhkan tersedia atau dapat diperoleh. Apakah teknologi yang dikehendaki mudah didapat, murah, dan pemakaiannya mudah? Analisis kelayakan teknologi itu dapat menjawab beberapa pertanyaan. Ini juga dari buku Al-Fatah. Yang pertama, apakah teknologi yang dibutuhkan sudah tersedia? Atau kalau Jogianto menyebut misalnya di situ ketersediaan di pasar. Kemudian yang kedua, apakah teknologi yang akan digunakan ini dapat berintegrasi dengan teknologi yang sudah ada? Yang ketiga, apakah sistem yang sudah ada dapat dikonversi ke sistem dengan teknologi baru? Yang keempat, apakah organisasi memiliki orang yang menguasai teknologi baru ini? Atau di bahasa lain adalah ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikan. Oke, jadi pertanyaan ini atau empat ini kan pertanyaan bantuan atau mungkin dalam studi kelayakan ini bisa dilakukan penelusuran, penelitian untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pada prinsipnya ini pertanyaan bantuan ini bisa jadi tidak hanya 4, bisa jadi lebih, bisa jadi hanya digunakan 2 atau 3. Itu sangat tergantung daripada analis itu mau menjawab seberapa jauh daripada kelayakan teknologi. Jadi intisarinya adalah, kita ulang kembali, ada beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu melakukan studi kelayakan, dan pertanyaan itu kemungkinan bisa lebih daripada yang dituliskan. Untuk hal lain lagi adalah bahwa kalau Anda sebagai posisi analis sangat dipermudah dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu Anda untuk melakukan analis. Jadi, kalau misalnya nanti Anda juga diminta untuk melakukan studi kelayakan ataupun ada kasus apakah teknologinya sudah layak atau tidak, Anda dapat melihat pertanyaan itu dan dijawab. Misalnya berdasarkan kasus yang ada kalau dari sisi belajar. Tapi kalau dari sisi lapangan,
Anda tentu harus turun ke lapangan, mencari jawabannya, dan lain sebagainya. Itu adalah kelayakan dari sisi teknologi. Kemudian yang kedua adalah kelayakan dari sisi ekonomi. Layak secara ekonomi jika manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan serta dananya tersedia. Di manfaatnya lebih tinggi daripada biaya. Kalau biayanya lebih tinggi daripada manfaat kan boros dan mengalami kerugian. Tetapi ini ditujukan untuk menganalisis apakah dampaknya nanti atau manfaat yang akan dirasa bagi organisasi itu mencukupi atau manfaatnya lebih besar daripada biaya atau boleh dikatakan nilai investasi di dalam pengembangan sistem tersebut. Setelah itu mungkin dapat ditentukan juga pertanyaan, apakah dananya tersedia untuk mengembangkan sejumlah itu. Misalnya dapat dicontohkan jika misalnya kampus ingin mengembangkan sistem akademik. Sistem akademik berapa harganya? 350 juta. Nah, 350 juta dihitung untuk berapa jangka waktu ini bisa beroperasi bagus, tidak kadaluarsa dan sebagainya, mungkin 3 tahun sampai 5 tahun. Kemudian dihitung berapa yang menerima manfaatnya. Oh, ternyata nilai invest itu masih terlalu tinggi bila dibanding dengan penggunanya. Kemudian juga pihak manajemen belum membutuhkan informasi yang mungkin akan dirancang di dalam sistem tersebut. Kemudian kita lanjutkan, ukuran adalah analisis biaya atau cost investasi. Kalau Anda lihat atau pernah mendengar, memperhatikan juga, cost itu kan cost. Jadi cost itu nilai yang dikeluarkan untuk itu mendapatkan sesuatu tersebut, atau boleh dikatakan sebagai nilai akumulatif dari harga-harga yang dilalui oleh program ataupun oleh barang atau aset sehingga sampai kepada tujuan untuk digunakan. Nah, itu namanya adalah cost. Sehingga analisis biaya, karena di Indonesia biasanya cost itu diterjemahkan menjadi biaya, padahal cost ya kalau menurut Pak Suwardono itu cost gitu ya. Dan manfaat, cost and benefit analysis. Jadi apa yang dikeluarkan diinvestkan lebih cocok dan manfaatnya itu tentu melebihi daripada cost yang dikeluarkan tersebut. Baik, kita lihat metodenya. Metode di dalam kelayakan ekonomi misalnya dapat menggunakan analisis payback atau payback period. Kemudian analisis net present value atau NPV. Kemudian return on investment atau ROI. Internal rate of return atau IRR. Nah, ini bisa Anda pelajari kembali di dalam mungkin mata kuliah yang pernah Anda dapat, atau kalau tidak boleh dicari di internet. Apa itu analisis payback ya, atau analisis net present value, atau return on investment, atau internal rate of return. Kita contohkan ada tabel di situ untuk memuat analisis payback period. Kita lihat di situ ada komponen, kemudian tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Komponen yang pertama adalah cost atau nilai atau biaya investasi. Itu sebenarnya
apa yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau mengembangkan sistem. Ada yang menyebut cost, ada yang menyebut nilai, ada yang menyebut biaya, ada yang menyebut investasi. Nah, berapa yang dikeluarkan untuk tahun pertama? Biasanya tahun pertama kan kalau dasar kan mendasari, bisa jadi lebih kecil daripada tahun kedua, tapi bisa jadi lebih besar daripada tahun apa itu tahun kedua. Bisa jadi kan tinggi di depan, kemudian menurun. Bisa jadi untuk dasar agak kecil, tahun berikutnya besar. Itu tergantung daripada perencanaannya. Misalnya di tahun pertama mengeluarkan 200.000, tahun kedua mengeluarkan 100.000, dan tahun ketiga tinggal pengembangan pelatihan dan seterusnya mengeluarkan 75.000, misalnya seperti itu. Kemudian komponen selanjutnya adalah biaya operasional. Tentu Anda memahami biaya operasional adalah biaya yang terkait dengan pengoperasian sistem, tenaga kerjanya, mungkin biaya kertas dan seterusnya banyak. Kemudian biaya itu ditotal, kemudian dibandingkan dengan pendapatan yang kira-kira terdampak dengan adanya investasi tersebut. Karena mungkin kalau pendapatan yang lain kan itu berarti di luar sistem juga menyumbang. Kemudian keuntungan bersih dan keuntungan bersih kumulatif. Kalau keuntungan bersih itu kan diperoleh per tahun 1, tahun 2, tahun 3. Tapi kalau kumulatif kan berarti total daripada tahun 1 ditambah tahun 2 dan seterusnya. Keterangan analisisnya adalah seperti ini. Proyek mampu membayar kembali investasi jika keuntungan bersih kumulatif sudah mencapai nilai positif. Misalnya jika diperkirakan dalam 3 tahun sudah mencapai keuntungan positif, maka proyek layak untuk dijalankan. Kalau tidak, mungkin 5 tahun, atau 6 tahun, bahkan 10 tahun, sebenarnya perusahaan itu adalah sangat mahal untuk membiayai pengembangan sistem. Misalnya, contoh saja ya, karena kita di kampus kita mendirikan misalnya proyek ERP yang nilainya miliaran gitu ya. Kira-kira berapa lama ya mau dikembalikan miliaran itu, atau manfaatnya itu lebih tinggi atau tidak? Kalau miliaran mungkin dihitung dari bagian dampak ataupun kontribusi sistem itu sendiri mungkin bisa di atas 10 tahun. Nah, pertanyaannya apakah masih tetap ingin memasang atau mengembangkan program itu atau mencari alternatif lainnya? Baik, kita lanjutkan untuk yang ketiga, yaitu kelayakan legal atau hukum atau law visibility. Layak secara legal adalah jika tidak melanggar peraturan hukum. Sistem tidak boleh menimbulkan masalah karena menyimpang dari hukum. Contohnya, misalnya ada peraturan mengenai telekomunikasi, tidak boleh menyolokkan kabel sembarangan, tidak boleh meletakkan gabung, gandeng, dan seterusnya. Kemudian juga ada kita kenal misalnya peraturan transfer data elektronik. Salah malah bisa masuk ke ranah hukum kalau tidak ada melindungi data dan seterusnya. Tentu juga masih banyak aturan mengenai data dan pengembangan sistem atau sistem yang diizinkan. Misalnya tidak boleh untuk judi atau hal yang mendekati judi, ya, tidak boleh untuk transaksi yang ilegal dan seterusnya. Kemudian kelayakan secara operasi atau operasional atau operational feasibility. Kelayakan operasi digunakan untuk mengukur apakah
atau tidak baik atau tidak di dalam organisasi. Kelayakan operasi atau operasional itu dinilai layak memenuhi kriteria 3. Yang pertama, sistem dapat dioperasikan dan dijalankan. Kemudian yang kedua, usulan kebutuhan sistem benar-benar dapat menyelesaikan masalah yang dipesan untuk pengembangan sistem informasi. Kemudian yang ketiga, informasi yang dihasilkan sistem merupakan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna tepat pada saat pengguna menginginkannya. Itu kan kualitas sistem. Secara psikologis dapat diterima oleh orang-orang di dalam organisasi. Ini sangat terkait dengan apakah sistem tersebut layak untuk dioperasionalkan, baik dapat dijalankan maupun dampak-dampaknya dan seterusnya itu perlu diukur. Pertanyaan atau pedoman dalam studi kelayakan operasional atau di dalam Jogianto mungkin disebut hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah personal. Anda bisa melihat banyak pertanyaan di situ. Kemudian jika Anda bertanya, apa yang harus saya analisis ketika saya menghadapi suatu kasus? Mungkin Anda tidak akan hafal pertanyaannya, tapi ingatlah bahwa ini apa yang bisa kita telusur agar sistem itu dapat beroperasi. Mungkin suatu saat Anda akan berhasil membuat pertanyaan sendiri dan seterusnya. Tetapi untuk saat ini kita melihat banyak pertanyaan di situ. Anda bisa menjawab, misalnya yang personal itu satu pertanyaan. Ingat, di setelah materi ini atau di setelah midterm, di setelah tengah semester itu Anda akan dihadapkan dengan analisis. Saya berharap Anda tidak lagi bingung untuk menjawab analisis apa yang akan dikemukakan. Mungkin Anda tinggal tengok di situ ada pertanyaan. Nah, kemungkinan juga ada materi lain di dalam analisis yang belum ada pertanyaan. Tetapi silakan Anda bisa merenungkan kira-kira pertanyaannya apa sehingga bisa saya jawab dalam analisis. Coba kita lihat yang pertama yaitu personal. Mengenai kemampuan personal, apakah diperlukan pelatihan atau pelatihan ulang? Apakah perlu menambah personal? Apakah perlu menambah personal? Double ya itu ya. Oke, satu saja. Apakah memerlukan restrukturisasi organisasi dan bagaimana dampak restrukturisasi tersebut? Restrukturisasi biasanya siapa yang ditempatkan, siapa pejabatnya. Adakah itu hal-hal yang membuat masalah ketika dilakukan? Kemudian yang kedua, kemampuan sistem. Apakah sistem yang dikembangkan dapat dioperasikan sebagaimana mestinya? Apakah sistem dapat menghasilkan informasi yang berkualitas? Indikator kualitas salah satunya adalah tepat waktu. Di sisi lain misalnya cocok dengan penggunanya. Adakah hal-hal yang menyebabkan sistem tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya? Adakah hal yang perlu diungkapkan oleh analisis sistem? Hal lain ya maksudnya dapat mungkin dalam kemampuan sistem analis memberi masukan tambahan. Yang ketiga, pengendalian sistem. Apakah pengendalian sudah mencukupi untuk menjamin kebenaran hasilnya atau informasinya, serta untuk menjaga keamanan harta perusahaan? Jadi, kalau kita lihat di sini, harapannya sistem tidak hanya
aset, kalau sekarang banyak aset digital ya, aset knowledge, aset pengetahuan ya, aset informasi, aset mungkin data. Wah, itu semua aset perusahaan. Yang keempat, efisiensi. Apakah sistem sudah memanfaatkan sumber daya secara optimal? Pendaya gunaan waktu dan personal, arus dokumen dan data, meminimalkan penundaan proses. Jadi banyak ya, ini ada efisien waktu, tenaga, jumlah personal, kemudian dokumen-dokumen yang dicetak, dokumen yang dihasilkan, banyaknya dokumen macam-macam ya, dan data. Itu juga data yang disimpan, banyaknya data, dan sebagainya. Tetapi juga di situ adalah mengefektifkan, mengefisienkan proses. Efektif itu berarti tepat sasaran, sasarannya sama, ketercapaian sama, tapi lebih efisien. Baik, yang kelima adalah kelayakan schedule atau schedule visibility. Kelayakan schedule digunakan untuk menentukan bahwa pengembangan sistem dilakukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Dapat dilakukan dengan teknik kuantitatif bernama PERT atau PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Nah, itu kelayakan schedule. Baik, terima kasih untuk pembahasan studi